Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismail Yasir, NIM 22SP633 dari kelas 2A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya cari, apa yang telah saya baca dan saya tulis di HP tentang mesin listrik. Baik, di soal pertama adalah sebutkan komponen utama pada generator DC. Di generator DC itu ada yang namanya rangka dan inti atau yoke dan core, yang dimana rangka dan inti merupakan bagian yang menopang semua komponen generator. Rangka terbuat dari bahan yang kokoh seperti besi, tuang, dan baja. Sedangkan inti terbuat dari laminasi besi silikon untuk meminimalkan rugi-rugi magnetik. Dan yang kedua itu ada kumparan medan atau field winding, yang dimana itu menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk induksi tegangan pada kumparan jangkar. Kumparan medan dapat dihubungkan dengan sumber tegangan DC eksternal atau dari luar, atau dihubungkan dengan output generator DC itu sendiri atau self excited. Yang ketiga itu adalah kumparan jangkar, yang dimana kumparan jangkar itu yang bisa dinamakan armature winding. Kumparan jangkar adalah tempat di mana tegangan DC dihasilkan. Kumparan jangkar dihubungkan dengan komutator untuk menghasilkan tegangan DC yang searah. Yang keempat itu ada komutator, seperti yang dijelaskan tadi di kumparan jangkar. Komutator adalah bagian yang berputar yang berfungsi untuk membalik arah arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan jangkar. Jadi tugas komutator ini itu membalikkan arah putaran atau arah arus. Hal ini dilakukan agar tegangan yang dihasilkan di terminal generator DC selalu searah. Yang kelima itu ada sikat arang atau bruses, yang dimana ini itu sebuah kontak geser yang menghubungkan komutator dengan rangkaian eksternal atau rangkaian luar. Sikat arang terbuat dari bahan yang tahan aus seperti karbon atau grafit. Yang keenam itu ada kipas pendingin. Tugas dari kipas pendingin ini itu untuk mendinginkan generator DC agar generator DC ini tidak panas. Biasanya dipasangkan di bagian belakang generator DC itu sendiri. Yang ketujuh itu ada terminal output, yang dimana terminal output ini itu untuk menghasilkan apa yang dihasilkan untuk generator DC itu sendiri. Yang kedelapan itu ada regulator tegangan, yaitu voltage regulator, yang dimana regulator tegangan berfungsi untuk menjaga tegangan output generator DC tetap konstan meskipun ada perubahan kecepatan atau beban. Terus pertanyaan kedua itu komponen utama pada generator AC. Yang pertama itu sama tadi seperti DC, ada rangka dan inti yaitu yoke dan core, yang dimana itu terbuat dari besi atau baja. Sedangkan inti terbuat dari laminasi besi silikon untuk meminimalkan rugi-rugi magnetik. Hampir sama dengan generator DC tadi. Sedangkan yang kedua ada kumparan medan atau field winding. Kumparan ini menghasilkan medan magnet diperlukan untuk induksi tegangan pada kumparan jangkar. Jadi kumparan medan ini untuk menginduksikan tegangan pada kumparan jangkar. Dan yang ketiga itu ada namanya kumparan jangkar, yang dimana kumparan jangkar ini adalah tempat di mana tegangan AC dihasilkan. Kumparan jangkar dihubungkan dengan terminal output generator AC. Yang keempat itu adalah terminal output, yang dimana itu terhubung dengan jangkar. Jadi output ini yaitu yang dihasilkan oleh generator AC itu sendiri. Sedangkan yang kelima itu kipas pendingin, yang dimana kita ketahui kipas pendingin ini biasanya ada di belakang generator untuk mendinginkan mesin generator itu sendiri. Baik, yang ketiga itu ada prinsip kerja generator DC. Generator DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Prinsip ini menyatakan bahwa jika sebuah konduktor bergerak memotong garis-garis gaya magnet, maka pada konduktor tersebut akan diinduksikan tegangan listrik. Generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan DC. Prinsip kerja generator DC didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Komutator merupakan komponen penting dalam generator DC yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan DC yang searah. Selanjutnya, prinsip kerja generator AC.
Generator AC atau alternator adalah sebuah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan bolak-balik atau biasa disebut tegangan AC. Generator AC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan AC. Prinsip kerja generator AC didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Arah dan besarnya tegangan yang dihasilkan oleh generator AC itu akan berubah-ubah secara sinusoidal. Frekuensi dan tegangan output generator AC dapat diatur dengan cara yang berbeda-beda. Terus selanjutnya, eksitasi. Eksitasi adalah proses penting dalam generator untuk menghasilkan tegangan listrik. Ada dua jenis eksitasi utama, itu eksitasi terpisah dan eksitasi tersendiri. Kekuatan medan magnet merupakan putaran rotor dan jumlah lilitan kumparan jangkar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan yang dihasilkan generator. Selanjutnya, perbedaan kutub dalam dan kutub luar pada motor listrik. Kutub dalam terletak di dalam stator motor, terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja, dililit dengan kumparan medan, menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor dengan kutub dalam umumnya lebih kecil dan lebih ringan daripada motor dengan kutub luar. Selanjutnya itu kutub luar, terletak di luar stator motor, terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja, hampir sama dengan kutub dalam, dililit dengan kumparan medan dan menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor dengan kutub luar umumnya lebih besar dan lebih berat daripada motor dengan kutub dalam. Digunakan pada aplikasi dengan torsi tinggi dan kecepatan rendah seperti kendaraan listrik dan mesin industri. Selanjutnya, perbedaan utama antara kumparan jangkar dan kumparan magnet. Yang pertama itu kumparan jangkar, menghasilkan tegangan listrik ketika berputar di dalam medan magnet. Jadi kumparan jangkar itu dia berputar di dalam medan magnet dan menghasilkan medan magnet. Sedangkan kumparan magnet menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menggerakkan kumparan jangkar. Jadi ini medan magnet harus berputar untuk menggerakkan kumparan jangkar. Posisi kumparan jangkar terletak pada rotor motor atau generator. Kumparan magnet terletak pada stator motor atau generator. Yang selanjutnya itu adalah aliran arus. Kumparan jangkar, arus listrik mengalir melalui kumparan jangkar untuk menghasilkan tegangan. Sedangkan kumparan magnet, arus listrik mengalir melalui kumparan magnet untuk menghasilkan medan magnet. Konstruksi kumparan jangkar terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi, dan kumparan magnet terbuat dari kawat tembaga dan dililitkan pada inti besi atau baja. Selanjutnya, perbedaan utama antara generator shunt, seri, dan eksitasi terpisah. Generator shunt merupakan medan dihubungkan secara paralel dengan terminal armatur. Arus medan konstan menghasilkan tegangan output yang relatif konstan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan output yang stabil seperti baterai dan lampu penerangan. Selanjutnya itu ada generator seri. Kumparan medan dihubungkan secara seri dengan terminal armatur. Arus medan proporsional dengan arus armatur menghasilkan tegangan output yang meningkat dengan beban. Yang ketiga, generator eksitasi terpisah, yang dimana kumparan medan magnet dihubungkan ke sumber daya eksternal seperti baterai atau catu daya DC. Selanjutnya itu ada pengaturan tegangan, adalah proses untuk menjaga tegangan pada suatu sistem atau perangkat pada tingkat yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatur tegangan, tergantung pada aplikasi spesifiknya. Yang pertama itu ada rangkaian pembagi tegangan, kedua regulator tegangan, dan ketiga transformator. Yang dimana faktor mempengaruhi pengaturan tegangan. Yang pertama beban yang terhubung ke sistem atau perangkat yang akan mempengaruhi tegangan. Terus ada suhu dapat mempengaruhi resistansi dan karakteristik elektronik. Yang ketiga gangguan seperti lonjakan tegangan dan juga noise dapat mempengaruhi tegangan. Aplikasi pengaturan tegangan elektronika. Pengaturan tegangan penting untuk memastikan bahwa perangkat elektronik beroperasi dengan benar dan aman.
listrik, pengaturan tegangan penting untuk menjaga tegangan listrik pada tingkat yang aman dan stabil. Industri, pengaturan tegangan penting untuk memastikan bahwa proses industri berjalan dengan lancar dan baik dan efisien. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya tentang UAS mesin listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.